Nah, animasi yang kalian lihat tadi itu bakalan kita pelajari di konten kali ini. Karena di beberapa minggu ke depan kita bakalan mempelajari yang namanya visual effect animasi. Nah, oke. Assalamualaikum barudak Sundanes. Selamat datang kembali di channel Yan Animasi, di mana tempatnya tutorial animasi dan review voice changer. So, di konten kali ini aku bakalan nge-ACC requestan dari kalian yang pengen tahu cara ngebuat animasi bertarung lebih keren lagi pakai visual effect. Sebenarnya kalian itu bisa aja cari referensi animasi bertarung dari berbagai anime. Contohnya kayak One Punch Man, Naruto, atau yang lainnya. Tapi di sini aku bakalan pakai teknik rostocoping seperti video sebelumnya supaya kalian bisa ngikut praktekin. Nanti aku bakalan jelasin apa itu rostocoping. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke dalam videonya, pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe dari kalian bisa membantu algoritma video ini oleh Mamang YouTube. Jika sudah, langsung aja kita ke videonya. Gaskeun! Apa itu rotoscoping? Rotoscoping adalah teknik animasi di mana kalian ngegambar ulang gerakan dari video orang asli. Ibaratnya rotoscoping tuh kayak tracing video lah, di mana kalian harus ngegambar frame by frame terus dijadiin animasi. Nah, rotoscoping sendiri itu bukan kayak ngarang gerakan, tapi lebih ke tracing gerakannya. Contoh gampangnya kayak gini deh. Misalnya ada orang loncat di video nih. Biasanya kalau kalian bikin animasi dari nol atau belajar dari nol, kalian harus mikir sendiri gimana cara gambar tangannya, gimana cara gambar badannya, dan gimana cara gambar yang lainnya. Itu pasti bingung banget. Dan di situ kalian terdistraksi dan nggak jadi bikin animasi dan malah scroll page noob. Tapi kalau kalian pakai teknik rotoscoping ini, kalian tinggal ambil video random orang loncat terus gambar ulang setiap gerakan video tersebut. Hasilnya gerakan bakalan super halus dan realistis. Note kalau kalian pengen pakai teknik rotoscoping ini buat kebutuhan pribadi, aku saranin kalian jangan ambil atau pakai video orang lain. Lebih baik kalian rekam atau tag video kalian sendiri bersama teman kalian. Karena kalau kalian pakai video orang lain tanpa izin dan malah ngotot digambar, nantinya video kalian kena copyright dan bikin capek aja. Kecuali tanda kutip, kalau kalian udah minta izin dan terus dikasih, kalian tinggal pakai aja. Atau kalian pakai buat latihan dan nggak posting sana-sini, menurutku itu fine aja. Oke, di sini langsung aja kita ngebuat proyek baru. Di sini kalian bisa namain judul animasinya pertarungan, dan di sini kita bakal menggunakan frame per second yang 10 aja. Nah, di sini untuk awal-awal kalian tinggal masukin aja video yang udah kalian tag atau udah kalian buat, ataupun kalian bisa cari aja di internet. Nah, kalau misalkan kalian pengen banget mirip sama seperti Minion yang dipakai video ini, kalian bisa cek aja di channel YouTube Tyler Williams. Ya, itulah. Untuk linknya itu ada di deskripsi, kalian bisa cek aja karena di situ ada beberapa video yang bisa kalian pakai sebagai latihan aja. Kalau misalkan mau dipakai komersial ya seperti di awal tadi, kalian harus minta izin terlebih dahulu. Nah, di sini setelah Minion kopat-kopet atau setelah Minion setting dan crop sana sini, menurut Minion segini aja udah cukup. Kalian bisa ikutin seperti di video ini. Dan jika sudah pas di sini, kalian klik centang aja. Nah, jika udah di sini untuk bagian layar videonya, kalian bisa turunin opasitasnya menjadi 50%. Nah, karena kita pakai teknik rotoscoping yang dimana kita itu harus ngegambar semua gerakan di video tersebut. Nah, di sini Minion ada tips supaya kalian itu gak ngegambar semua gerakan tersebut. Caranya di sini kalian tinggal cari aja pose utamanya atau gestur utamanya. Di sini Minion mau pakai di frame yang kelima, dan di sini Minion hapus beberapa gerakan yang menurut Minion itu gak penting. Nah, di sini kalian bisa terapkan kalau misalkan kalian ada gerakan yang gak penting ya, kalian tinggal hapus aja dan kalian tinggal gambar aja yang menurut kalian posenya itu utama. Nah, di sini kalian bisa ikutin bagian gestur mana aja yang kita bakalan pakai di video kali ini.
Nah, untuk bagian scene yang ini, kalian bisa pilih aja dua frame yang ini sama yang ini. Karena untuk bagian scene ini hanya menggerakkan dua karakter tersebut ke arah sebalikannya. Nah, untuk sisanya kalian tinggal hapus saja di penayangan frame. Nah, untuk bagian scene ini kalian bisa ikutin seperti video ini. Nah, di bagian scene yang kaki ini kalian bisa pilih beberapa frame atau beberapa gerakan. So, untuk bagian scene penyerangannya di sini aku bakal gantiin ke bagian scene One Piece yang ini. Karena menurutku ini keren banget aja gitu. So, jika menurut kalian gerakannya udah pas dan terstruktur di sini kalian tinggal gambar aja. Nah, di sini untuk gambar awalannya kalian bisa bikin bagian kepalanya dulu dan di sini kalian bisa tarik atau bikin garis seperti ini supaya kalian lebih bisa memahami arah gerakan kepalanya. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja arah kepala dari video tersebut. Nah, jika udah di bagian kepalanya, di sini untuk bagian gestur badannya, kalian bisa buat seperti ini. Nah, di sini aku bikin yang simple aja supaya kalian bisa ngikut praktekin. Nah, karena ini kita pakai teknik rotoscoping dan gerakannya itu udah terstruktur, ya di sini kalian tinggal gambar aja semuanya. Karena untuk bagian penggambaran gestur karakternya, di sini aku bakalan dicepetin aja karena di sini kita bakal fokus di bagian visual effect animasinya. Oke, nah di sini kalian tinggal geserin aja bagian karakternya. Nah, kalau karakter ini utamanya itu ke kanan dan bagian musuhnya itu geraknya ke kiri. Ya, seperti di awal tadi yang aku tunjukin.
Oke, di sini kita masuk ke visual effect yang namanya dash atau teleportasi. Nah, untuk cara ngebuat efek teleportasi ini, kalian bisa buat seperti minion kayak gini. Nah, efek dash atau teleportasi ini biasanya digunain di anime kayak One Punch Man ya, kalau nggak salah pas Saitama sama si Genos itu latihan. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh ada bagian efek dash kayak gini. Nah, di sini juga kalian buat satu lagi, tapi dengan arah sebaliknya atau arahnya kayak gini. Lanjut di sini kalian bisa buat kayak gini untuk mengekspresikan bahwa si karakternya itu udah ngedash atau teleportasi. Nah, jika udah di sini kalian copy paste lagi minimal 2 frame dan di sini untuk bagian dash karakternya kalian bisa hapus. Nah, kurang lebih untuk hasil sementara dashnya bakalan kayak gini. So, di sini kita bakalan tambahin efek guncangannya supaya si pas bagian dashnya itu lebih mantap lagi. Caranya di sini kalian bisa pergi ke layar background dan di sini kalian tinggal pakai tali lasso dan di situ kalian tarik geser ke atas sama ke bawah. Kalian bisa ikutin seperti di video ini. Nah, di sini kalian lakuin hal yang sama di bagian layar karakternya. Di sini kalian sesuaikan dengan getarannya itu ke atas atau ke bawah. Dan ini hasilnya jika kalian tambahin efek guncangan. Nah, oke, lanjut di sini kita bakalan ngebuat visual effect yang namanya impact frame. Nah, mungkin kalian nggak asing lagi sama visual effect yang ini, karena visual effect yang namanya impact frame itu sering dipakai di anime epic battle kayak One Piece, Naruto, dan yang lainnya. Nah, di sini kita bakalan skip dulu untuk penggambaran gestur karakternya. Di sini langsung aja kita ke bagian cara ngebuat visual effect impact frame-nya. Nah, sebelum kita ngebuat bagian cara impact frame-nya, di sini kalian bisa ngebuat lagi bagian efek dash atau telepatinya. Kalian bisa ikutin seperti di video ini. Oke, jika udah di sini kalian bisa majuin sedikit menggunakan tali lasso. Oke, di sini juga kalian boleh nambahin beberapa gerakan sedikit aja supaya nanti pas bagian impact frame-nya itu lumayan nyambung. Nah, di sini kalian bisa bikin gerakan si karakter kita itu mau siap-siap atau ancang-ancang sebelum mukulnya. Kalian bisa ikutin seperti di video ini. Nah, lanjut di sini kalian bisa bikin gerakan si karakternya itu mukul si musuhnya. Nah, di bagian sinilah kita bakal ngebuat bagian impact frame-nya. Nah, di sini aku atur lagi di bagian posisi karakternya karena menurutku ini terlalu kejauhan. Oke, di sini untuk membuat impact frame kalian pergi ke layar background dan di sini kalian kasih warna hitam dan di sini kalian kombinasikan dengan warna putih. Nah, di sini kalian bisa buat seperti di video ini. Nah, untuk impact frame-nya aku buat sesederhana mungkin.
Karena kalau kalian niat bikin impact frame-nya itu bisa ngabisin waktu 30 sampai 1 jam kalau emang yang benar-benar niat. Karena bagian impact frame itu bagian yang emang terlihat kecil tapi wah juga gitu bagian prosesnya. Lanjut, jika udah di sini kalian bisa tambah lagi satu frame. Nah, di kali ini backgroundnya itu warna putih dan dikombinasikan dengan warna hitam. Nah, di sini kalian bisa buat bintang kayak gini supaya lebih terkesan epicnya. Nah, untuk sisanya di sini kalian bisa bikin siluetnya. Nah, untuk bagian efek siluetnya, kalian bisa tambahin efek yang kayak begini. Nah, untuk bintang yang tadi, kalian bisa copy pastekan di next frame dan di situ kalian gunakan kunci Alt Lock dan di situ kalian tinggal ubah aja di bagian warna yang hitam jadi putih ya, seperti yang tadi kombinasinya. Oke, lanjut di sini. Jika udah, kita bakalan ngebuat lagi bagian efek benturannya. Nah, caranya di sini kalian bisa bikin frame baru dan di sini kita bakalan gambar backgroundnya terlebih dahulu. Nah, caranya kalian bisa samakan seperti di video ini. Nah, di sini kalian bisa pakai tali lasso dan buat si backgroundnya itu kayak bergerak gitu. Lanjut di bagian ujung sini, kalian bisa tambahin tebing kayak begini. Nah, di sini kalian bisa copy beberapa frame untuk bagian tebingnya ini. Lanjut di sini kita bakal ngebuat si bagian musuhnya yang terpukul itu kayak terpental ke tebing yang tadi. Nah, di sini kalian bisa buat seperti ini. Jika udah, di sini lanjut kalian tinggal bikin aja sih karakternya itu kayak terpental ke tebingnya. Nah, pas misalkan kalian susah, kalian bisa ikutin seperti di video ini. Oke, jika udah di sini kita lanjut untuk ngebuat bagian asap benturannya. Nah, caranya kalian tinggal ikutin aja kayak di video ini. Nah, untuk bagian asap, kalian bisa bikin dari kecil jadi semakin besar. Oke, jika udah, di sini kita bakal kombinasikan efek guncangan yang di awal tadi, yang dash, kita kombinasikan lagi dengan efek benturan yang kita bikin tadi.
Jika udah, lanjut di sini kita bakalan bikin bagian asapnya itu kayak memudar. Nah, caranya di sini kalian tinggal pakai eraser dan untuk yang pudarnya kalian bisa turunin dan bagian alpanya juga kalian bisa turunin ya, minimal 30 atau 50 lah. Nah, di sini kalian tinggal hapus aja dan di next frame itu semakin memudar. Jadi, yang satu itu rada kelihatan dan yang keduanya itu semakin memudar. Kurang lebih untuk hasil akhirnya tanpa sound effect bakalan kayak gini. Nah, kurang lebih untuk hasilnya bakalan seperti itu. Aku saranin buat kalian yang mau bikin animasi yang kayak begini itu tambahin sound effect supaya hasilnya lebih ciamik lagi. Oke, barudak Sunanes, mungkin segini dulu untuk video kali ini, dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas atau salah mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi kembali karena Ninja sendiri juga masih dalam tahap belajar. Dan kalau misalkan dari barudak Sundanes semua ingin nge-request seputar animasi ataupun visual effect yang kita baru saja bahas dan dibahas di next video satu persatu, itu boleh banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. So, hartunun banget yang sudah nonton sampai habis. Kita comeback lagi di video selanjutnya. Saya Yan Animasi undur diri. Salam Sunda. Adios.